Halo, selamat pagi teman-teman onlineku. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah, pagi hari ini aku memulai aktivitas dan kegiatan aku dengan membersihkan kompor atau meja kompor. Nah, ini sedikit info ya teman-teman, kalau meja kompor ini itu peninggalan almarhum papa aku. Nah, ini udah gubuk banget ya, maksudnya udah kayak jabuk gitu. Terus ini ada rencana aku mau memperbaikinya, tapi nggak tahu ya kapan, tunggu ada waktu gitu. Nah, ini jadwal aku untuk membersihkan kompornya itu sekitar 2 minggu sekali, makanya kotorannya itu menumpuk kayak gitu ya teman-teman. Soalnya kan kalau habis masak aku tuh nggak bisa langsung yang kayak eh, langsung bersihin gitu loh. Kalau habis masak ya udah selesai gitu, soalnya kan aku punya anak kecil. Ini kan kebetulan anak aku lagi tidur, jadi aku menyempatkan diri buat ngebersihin kompor aku dan meja kompornya. Terus ini juga aku ngebersihin kompornya. Ini kompornya juga kompor lama ya teman-teman, aku belum pernah beli kompor baru setelah aku menikah ini, tapi kapan-kapan aku beli kompor baru deh. Terus aku juga lagi ngebersihin sisa-sisa aku buat kompor tadi ya teman-teman. Soalnya aku bentar lagi mau masak gitu loh. Aku hari ini agendanya mau masak sayur-sayuran yang aku beli di pasar daya kemarin. Sedikit info juga ya teman-teman, kalau seandainya kalian ngeliat dinding-dinding tembok rumahnya papa aku itu kayak terkopek-kopek gitu, yaitu yang aku ceritain dari kemarin-kemarin. Soalnya di rumah papa aku tuh suka banjir gitu loh, makanya kalau misalnya ada orang di rumah tinggal kan, jadi kayak kalau misalnya ada air di dalam kita tuh bisa bersihin gitu, tapi kalau misalnya nggak ada ya pastinya ngendap gitu airnya, jadinya jelek. Terus ini aku mau numis, bukan numis sih, ini lebih tepatnya kayak masak tutut atau kiong yang kecil-kecil kemarin itu ya teman-teman. Nah, ini aku pakai Blue Band. Kenapa aku pakai Blue Band? Karena aku belum sempat beli minyak goreng. Terus kalau misalnya beli minyak goreng di depan minyak curah gitu juga nggak bagus ya kalau kita konsumsi setiap hari minyak curah. Jadi lebih baik dan lebih hemat juga sebenarnya pakai Blue Band ya teman-teman. Nah, ini aku masaknya, aku tumis-tumis. Ini juga tadi aku pakai bawang atau bumbu yang udah aku siapkan gitu ya teman-teman. Aku tuh selalu nyetok bawang putih, bawang merah yang udah aku halusin di dalam kulkas. Karena kan kalau misalnya aku tuh kayak buat bumbu lagi gitu lama kalau mau masak. Jadi makanya aku pakai bumbu yang langsung aja kayak gitu yang udah aku stokin. Terus sementara aku nungguin ini, aku buat cuci kecombrangnya dulu ya teman-teman. Ini aku cuci dulu karena nungguin itu kan. Nah, ini juga kalau misalnya kalian lihat lantainya jangan salfok ya teman-teman, ini udah lantai tua juga, tapi ini nggak licin kok, udah aku bersihin gitu. Sudah aku bersihin kalau setiap habis nyuci atau habis nyuci piring ya teman-teman. Nah, ini aku lagi iris-iris kecombrangnya, nanti ntar mau aku tumis sama campuran daun gitu. Ini kalau misalnya aku makan-makan makanan yang kayak gini tuh aku jadi ingat sama keluarga di Sengatta ya teman-teman, karena aku tahu makan barang yang kayak gini nih ya ketika aku waktu masih di Sengatta itu. Waktu itu oma yang suka masak makanan-makanan khas orang Dayak kayak gini nih. Tapi aku juga bersyukur banget ya teman-teman, waktu aku masih di Sengatta banyak banget hal-hal yang aku pelajarin dari keluarga di sana. Contoh kecilnya aja, aku bisa ngurus rumah tangga, aku bisa urus anakku tanpa aku harus ibarat kata harus ada orang yang mendikte aku lagi gitu loh. Karena banyak banget hal-hal yang aku pelajari waktu aku tinggal di sana gitu loh. Jadi banyak hal yang aku contohi juga dari keluarga di sana. Ya siapa tahu nanti kalau misalnya keluarga bisa nggak nonton video-video aku, terima kasih banyak ya buat kalian yang selalu berikan support buat aku. Nah, ini juga aku tadi udah masukin apalagi namanya itu air ke dalam siputnya itu, tapi aku nggak record ya. Terus ini daunnya juga yang aku bilang mau dicampur sama kecombrangnya, aku nggak tahu ini daun apa dari kemarin-kemarin ya teman-teman. Aku tanya sama Pak Suami juga, Pak Suami bilang nggak tahu aku daun apa. Kan nggak tahu daun tapi tetap dibeli terus tetap dimakan, kan aneh gitu ya. Gak apa-apa lah, yang penting jadi masakan. Kalau memang kalian tahu ini daun apa, nanti kalian tulis aja di kolom komentar kita ya teman-teman. Nah, ini udah aku cuci juga tadi tapi aku nggak record.
lumayan juga ya kalau misalnya kita tuh kayak masak terus sambil kita record, terus kita beres-beres sambil kita record, terus anak kita record, itu luar biasa loh, banyak makan waktu dan nyaris kayak gimana gitu. Nah ini aku mau bumbuin dulu, maksudnya bukan dibumbuin sih, tapi mau aku masukin kayak garam, gula, terus apa lagi namanya itu, picin peksin maksudnya ya teman-teman. Nah ini aku juga ngikutin resep oma waktu aku di Sangatta dulu ya, tapi aku nggak tahu resepnya sama apa enggak. Cuman ketika tadi aku makan itu rasanya pas aja gitu, mantul aja rasanya, hampir nyaris-nyaris sama gitu. Terus ini juga aku sambil nunggu tututnya masak, dan aku juga mau nanti numis itu, aku beres-beres dulu deh, beres-beres meja makannya, soalnya berantakan gitu ya teman-teman, maklum lah ya. Sambil beres-beres, aku mau cerita singkat deh sama kalian teman-teman. Nah dulu waktu awal-awal aku datang tinggal di rumah papa aku ini, rasanya tuh kayak kaget gitu loh teman-teman. Terus aku juga lebih sering kayak emosi gitu, karena kan rumah papa aku tuh kan udah rumah tua gitu kan, terus suka kotor. Waktu dulu aku tinggal di Sangatta sama keluarga di Sangatta itu, eh, kalau kita udah beres rumah, apalagi rumahnya juga nggak terlalu yang kayak besar banget ya, nggak terlalu capek gitu loh. Nah tapi kalau di sini ya teman-teman, aku tuh kayak bener-bener udah aku beresin, habis itu kotor lagi, habis itu aku beresin kotor lagi, kayak gitu aja terus. Nah terus itu dulu ya waktu aku pertama datang ke sini tuh, apa-apa di dalam rumah itu nggak ada, bahkan kompor pun nggak ada teman-teman. Ini sedikit info ya, bener-bener barang di sini tuh nggak ada, piring buat makan pun nggak ada gitu. Nah lampu aja itu cuma satu biji doang yang ada di dalam rumah ini. Terus kawat nyamuk itu juga udah rusak-rusak semua ya, udah dimakan, nggak tahu dimakan rayap mau dimakan apa, jadi tuh banyak banget nyamuk. Terus ada juga pohon beringin di belakang rumah kita itu, wah pokoknya itu orang tetangga di sekitaran sini tuh selalu kayak lihat rumah almarhum papaku nih kayak angker gitu nah, karena nggak pernah ditempatin gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu aku juga sering bawa orang-orang berdoa, terus aku juga sering-sering bawa teman-teman datang nginap di sini, atau ada keluarga juga datang nginap di sini. Selama aku tinggal di sini aku merasa kayak aman-aman aja sih, nggak ada hal-hal yang mistis banget banget gitu, udah nggak ada lagi gitu ya. Puji Tuhan ya teman-teman, karena aku bisa tinggal di sini sambil urus rumah papa aku. Nah ini juga aku lagi mau numis kecombrang sama daun-daun tadi ya, nggak tahu itu daun apa tadi, lupa. Nah ini aku tumis-tumis, tadi itu tinggal nambah lomboknya aja diiris-iris, untung aja tadi ada sudah bawang stok yang buat bumbu jadi gitu. Nah sekarang kita masukin dulu ya ini kecombrangnya. Ini aku masaknya memang bener-bener aku nggak nambah air sedikit pun gitu ya, soalnya kadang aku tuh kayak nggak, kalau sayur-sayur yang tumis memang tumis aja gitu, aku nggak suka yang nyampurin air lagi. Tapi kalau pak suami yang masakin sama kami pasti ekstra kuah ya teman-teman, banyak banget dia kasih air dalam situ. Kalau bisa itu sayurnya itu cuman seiprit, air kuahnya itu satu panci ya. Makanya kalau sudah pak suami yang masak luar biasa. Kadang aku bisanya masak sendiri karena aku nggak terlalu suka makan yang berkuah, tapi aku suka dimarahin ya teman-teman sama pak suami. Terus kemarin juga ada mama mertua aku selalu di aku selalu dibilangin, kamu tuh kenapa sih suka banget makan yang kering-kering, kamu kan lagi ASI gitu ya. Aku merasa bersalah juga ya teman-teman, makanya aku lagi belajar gitu buat makan sayur-sayuran, makan yang berkuah gitu. Nah ini aku tambahin bumbu-bumbunya itu ya, itu hampir sama aja sih sama yang tadi, garam, peksin, terus gula udah, tapi aku tambahin sedikit merica bubuk gitu ya biar agak sedikit pedes gitu loh. Baunya aja udah enak banget loh ini teman-teman. Ini aku sambil nge-record aja sambil kayak ngiler lagi gitu loh. Enak banget, tapi jadinya sedikit banget loh tadi tuh. Nah ini aku pengen tes dulu pas nggak ya rasanya. Pas kok rasanya. Maafkan ekspresiku ya teman-teman. Nah di sini tuh ada kejadian lucu ya. Aku sama pak suami tuh kayak kayak berkelahi gitu loh, bukan berkelahi yang gimana, maksudnya gara-gara masalah ngerekord aja tuh sampai aku balik pancinya. Maklum ya mama sudah lapar kan jadinya kayak gitu. Ini udah siang ya teman-teman, udah siang sekitar jam setengah 2 siang.
aku baru selesai masak. Nah ini dia hasil combrangnya, terus ini tutupnya. Nah pak suami lagi cobain, terus itu juga dia makan sisa nasi goreng yang tadi pagi dibuatin sama adik ipar ya sebelum sekolah. Jadi nih dia makan dulu ya teman-teman. Terus aku tanyain, enak nggak masakan aku? Bilangnya enak kayak gitu. Tadi pagi juga sempat kita kayak berantem gitu ya teman-teman, gara-gara dia nggak mau buang itu pantat tututnya. Jadi aku bilang, oh nanti lah ya, kalau sudah jadi pasti kamu yang duluan makan kayak gitu. Bener aja, dia yang paling kuat makannya. Nah ini dia suruh aku ngambil tambah nasi ya teman-teman. Di sini juga kita berdebat ya, katanya kamu ini kalau disuruh pasti aja menggerutu. Maafkan aku ya teman-teman, pasti kalian juga para mama begitu deh ya. Kayak gitulah ya, suka dukanya. Aku sama pak suami kan beda umur gitu ya, aku yang kekanak-kanakan, dia yang kayak kebapak-bapakan gitu. Nah jadi pasti ada dong sifat-sifat atau diskomunikasi di antara kami berdua ya. Nah ini aku lagi beres-beresin meja, maksudnya beres-beresin daerah tempat kita makan ya teman-teman. Yang di depan sana aku belum sempat beresin, habis masak soalnya, jadi aku harus beresin aja dulu daerah dapur ini. Yang di dekat kompor juga udah aku beresin ya. Kadang walaupun tempat kita itu kumuh, tapi kalau misalnya kita rajin aja ngebersihinnya, pasti tempat kita tuh ya pasti kelihatannya lebih bagus juga ya. Cuman aku terasa banget setelah aku punya anak ini, aku betul-betul nggak bisa ekstra untuk membersihin rumahku lagi. Maksudnya rumah papa aku udah nggak bisa terlalu yang, ya pokoknya bisa meluangkan waktu untuk membersihkan rumah itu dan nggak bisa lagi ya teman-teman. Jadi aku kayak lebih fokus ke anak aku. Kadang pun kalau misalnya aku ada waktu senggang, aku tuh pakai untuk istirahat ya. Nah ini Moet lagi tidur. Terus di sini posisinya si Moet itu udah bangun. Pas aku ngambil nasi, dia tuh tiba-tiba sudah bangun gitu loh. Nah aku suruh dia makan di dekat aku, terus disuapin nanti sama papanya. Di sini aku makan sosok jadi orang Thailand gitu ya. Pak suami bilang, kok kamu makan ingusmu turun terus sih. Aku tuh nggak bisa ya makan yang kayak pedes-pedes sedikit aja tuh langsung ingus tuh keluar. Ini sok-sokan jadi orang Thailand ya teman-teman. Nggak jelas ngapain tuh ngoceh-ngoceh ya sambil ngeliatin si Moet. Pokoknya buat teman-teman semuanya, kalian harus tetap semangat ya teman-teman. Apapun pekerjaan kalian, apapun usaha kalian, capek sih semuanya pasti. Dalam apapun yang kita buat tuh pasti ada rasa capek ya, tapi pokoknya kita tuh harus tetap selalu positive thinking. Terus kita juga harus tetap optimis ya dengan apa yang akan kita capai gitu. Terus aja lah berkarya. Begitu juga aku mensupport diri aku sendiri supaya aku tuh selalu berkarya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video-video aku, udah memberikan komentar-komentar yang positif. Aku sangat-sangat bersyukur punya orang-orang yang bisa nonton aku seperti kalian. Pokoknya kalian tunggu aja video-video berikutnya. Bye bye.